Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 telah melakukan diskusi online untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk SD Negeri 1 Setianegara. Ini merupakan foto dokumentasi saat perwakilan kelompok kami melakukan observasi di SD Negeri 1 Setianegara dan screenshot dokumentasi saat kami melakukan diskusi online melalui video WhatsApp. SD Negeri 1 Setianegara merupakan sekolah dasar yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kampung Setianegara, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Sekolah ini didirikan pada tahun 1987 dengan nomor induk sekolah atau NPSN 10806595 dengan luas lokasi sekolah 10.250 meter persegi. Visi dan misi SD Negeri 1 Setianegara. Visinya yaitu terwujudnya sekolah yang berkualitas dan berprestasi berkedudukan iman dan takwa. Misi 1. Melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. 2. Mengoptimalkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. 3. Memotivasi siswa untuk menjadi dirinya sehingga siswa berkembang secara optimal. 4. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Melaksanakan pengembangan diri dan kompetensi siswa dalam bidang akademik. 6. Menjalin hubungan yang harmonis terhadap masyarakat. SD Negeri 1 Setianegara memiliki beberapa fasilitas pendidikan, di antaranya kantor kepala sekolah dan guru, dapur sekolah, ruang kelas, usaha kesehatan sekolah atau UKS, ruang dokumen dan arsip, perpustakaan, taman kelas, halaman sekolah, lapangan olahraga, masjid yang dekat dengan sekolah, tempat parkir dan kantin. Menurut kelompok kami, SD Negeri 1 Setianegara membutuhkan strategi pembelajaran problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pelajaran sehingga dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning adalah sistem pembelajaran yang berpijak pada masalah yang dihadapi siswa pada saat proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Ini berfungsi agar siswa bisa mandiri dalam menemukan solusi berdasarkan masalah yang ada. Dengan adanya landasan strategi ini, siswa bisa menuai hasil dari PBL sebagai pola pikir di masa depan guna menemukan solusi dari berbagai macam masalah yang akan dihadapi, sehingga problematika dalam hidup akan berangsur-angsur teratasi. Langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah atau PBM. 1. Orientasi siswa pada masalah. Dalam hal ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan motivasi siswa untuk terlibat secara aktif dalam pemecahan masalah. 2. Mengorganisasi siswa untuk siswa. Dalam hal ini, guru mengarahkan siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 3. Membimbing pengalaman individual atau kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dalam pemecahan masalah. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya siswa. Dalam hal ini, guru mengajak siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai untuk dipresentasikan. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Guru membantu siswa melakukan refleksi dan mengevaluasi dalam penyelidikan yang telah siswa buat dan telah dipresentasikannya, serta memberikan saran terhadap hasil siswa yang kurang sempurna. Konsep dasar basic konsep. Guru menyampaikan dasar pengetahuan yang terdiri dari konsep dasar, instruksi, sumber koneksi, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mata pembelajaran yang akan disampaikan. Ini bermanfaat agar siswa bisa menangkap maksud dari apa yang disampaikan, sehingga suasana pembelajaran akan terkoneksi dengan mudah dan visi misi pembelajaran bisa tercapai. Pendefinisian masalah, defining the problem. Pada bagian ini, guru mengutarakan skenario atau permasalahan, lalu siswa melaksanakan aktivitas brainstorming, pembelajaran mandiri. Siswa diharuskan menemukan referensi belajar dari banyak sumber agar permasalahan yang ada akan semakin jelas. Pertukaran pengetahuan. Sesudah siswa memperoleh referensi yang diinginkan untuk penamanan materi pada pelajaran selanjutnya, siswa diminta untuk berdiskusi dalam sebuah grup untuk mematangkan bahan sumber lalu merumuskan solusi untuk permasalahan grup. Penilaian, assessment. Terdapat 3 bagian yang harus dilakukan ketika penilaian, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ciri-ciri model pembelajaran PBL. 1. Mengutarakan masalah. Model pembelajaran ini berlandaskan pada pengaturan dalam mengajar sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. 2. Berpusat pada sangkut paut terhadap setiap disiplin ilmu. Walaupun proses pembelajaran PBL ini berdasarkan pada masalah yang terdapat pada mata pelajaran khusus seperti matematika, IPS, dan IPA, tetapi setiap masalah yang dicari sudah melewati seleksi yang ketat, sehingga persoalan akan berguna untuk siswa. 3. Penyelidikan original. Metode PBL merupakan pembelajaran yang berlandaskan masalah yang mewajibkan siswa untuk melaksanakan pencarian secara original. Karakteristik model pembelajaran problem-based learning memiliki beberapa sifat yang dikemukakan oleh Rusman tahun 2010. Permasalahan adalah landasan pertama dalam proses belajar dalam pendidikan. Problem-based learning harus sesuai apa yang ada di dunia asli para siswa. Permasalahannya pun tidak harus struktur. Permasalahan yang ada harus memiliki beragam perspektif ganda atau masalah yang relatif terhadap subjek. Permasalahan yang diangkat harus sesuai dengan daya pikir pengetahuan pada siswa, dari mulai kompetensi hingga sikap. Ini bisa memerlukan sebuah pengenalan belajar untuk mata pelajaran yang baru. Problem-based learning harus terlibat dalam ulasan, refleksi, dan evaluasi. Misi utama dari PBL adalah merangsang dan meningkatkan kapabilitas siswa dalam berpikir kritis, analitis, logis, kreatif, dan sistematis. Alat-alat pikir tersebut berguna untuk pemecahan solusi siswa dalam kehidupan sehari-hari dengan cara penelitian data empiris sehingga pola pikir ilmiah akan terbangun. Kami menggunakan strategi pembelajaran problem-based learning untuk SD Negeri 01 Setianegara dikarenakan menurut kelompok kami masih banyak siswa yang belum bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, sehingga kami menerapkan strategi problem-based learning atau PBL di SD Negeri 01 Setianegara ini dengan harapan mereka bisa memecahkan masalah yang ada serta dapat meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis, meningkatkan kepekaan atau respons siswa dalam proses belajar. Yang harus disadari adalah bahwa evaluasi yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Artinya, evaluasi harus dapat mengukur apa yang menjadi indikator keberhasilan belajar. Hasil dari evaluasi PBL antara lain untuk mengetahui pencapaian kompetensi siswa terhadap 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan,
dan keterampilan. Dalam ranah sikap itu sendiri, guru dapat menilai dari bagaimana siswa bekerja sama dalam kelompok, dan guru dapat mengamati kepercayaan dirian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Kemudian, dalam ranah pengetahuan, guru dapat mengetahui kemampuan siswa dalam menguasai materi tersebut. Dan, pada ranah keterampilan, guru dapat mengetahui kemampuan atau keterampilan yang memfokuskan pada pemecahan masalah oleh peserta didik maupun dengan cara melakukan proses belajar kolaborasi bekerja bersama pihak lain. Kesimpulannya adalah, pada dasarnya hal utama yang perlu diperhatikan adalah sikap siswa untuk proaktif dalam pembelajaran untuk menghasilkan pemahaman dan ketahanan pengetahuan yang lebih baik. Sikap aktif tersebut bisa membantu siswa dalam menangani segala macam masalah dalam hidup. Selain itu, kemampuan mengatasi masalah bisa membantu siswa dalam pemikiran kritis, kolaborasi, komunikasi, dan keterampilan belajar mandiri.